Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Fariski Eriawan. NIM saya 2016-057. Saya dari kelompok 9. Saya di sini akan menjelaskan sedikit tentang definisi dari pengendalian manajemen. Definisi dari pengendalian manajemen itu sendiri adalah suatu sistematik untuk menetapkan standar kinerja dengan sasaran perencanaan dengan membandingkan kinerja aktual dengan standar yang telah ditetapkan dan juga mengambil tindakan korektif. Menurut R.P. Strong, pengendalian adalah suatu proses pengaturan berbagai faktor dalam suatu perusahaan yang sesuai dengan ketetapan-ketetapan dalam perencanaan. Nah, maksudnya adalah dalam fungsi manajemen terdapat planning dan juga controlling. Dan ketika suatu perusahaan telah merencanakan, telah membuat planning dan bagaimana agar perusahaan ini bisa menjalankan rencana tersebut, itu bisa sesuai dengan apa yang sudah ditetapkan atau apa yang sudah direncanakan. Nah, maka di situ dibutuhkan yang namanya pengontrolan atau pengendalian. Nah, pengendalian ini adalah agar suatu perusahaan itu bisa menjalankan rencananya dengan baik, bisa menjalankan rencananya dengan sesuai apa yang sudah direncanakan atau apa yang sudah ditetapkan. Seperti itu kawan-kawan. Mungkin segitu penjelasan dari saya terkait definisi pengendalian. Selanjutnya adalah langkah proses pengendalian yang akan disampaikan oleh rekan saya. Saya Nurhadisatu Rohmah, NIM 075, akan menjelaskan tentang langkah proses pengendalian. Yang pertama, menetapkan standar dan metode mengukur prestasi kerja. Yang kedua, pengukuran prestasi kerja. Yang ketiga, menetapkan apakah prestasi kerja sesuai dengan standar. Yang keempat, mengambil tindakan korektif. Yang pertama, menetapkan standar dan metode pengukuran. Sasaran dan tujuan yang ditetapkan saat proses perencanaan dinyatakan istilah yang jelas, dapat diukur termasuk batas waktunya. Contohnya, memperbaiki keterampilan karyawan dengan melaksanakan seminar seminggu sekali kegiatan bisnis turun pada bulan Juni-Oktober 2014. Dalam industri jasa, contoh standar dan pengukuran. Jumlah waktu pelanggan harus menunggu dalam antrian. Jumlah waktu menunggu sebelum telepon dijawab. Jumlah klien baru yang tertarik oleh kampanye iklan. Yang kedua, pengukuran prestasi kerja. Pengukuran merupakan proses yang berulang dan terus-menerus. Frekuensi pengukuran tergantung tipe aktivitas yang diukur. Contohnya, tingkat partikel gas di udara harus dimonitor terus-menerus. Kemajuan produksi jangka panjang mungkin cukup ditinjau hanya setahun sekali. Yang ketiga, apakah prestasi kerja sesuai dengan standar? Proses membandingkan hasil pengukuran dengan target atau standar yang telah ditetapkan. Bila prestasi sesuai dengan standar, sesuatu sudah dalam kendali. Pengendalian tidak harus menunggu operasi organisasi. Yang keempat, mengambil tindakan korektif. Suatu proses yang penting bila prestasi kerja lebih rendah dari standar, dan analisis menunjukkan ada tindakan yang harus dilakukan. Pengendalian dapat pula mengungkapkan bahwa standar yang ditetapkan terlalu tinggi atau rendah. Tindakan korektifnya adalah merubah standar semula, bukan mengubah aktivitasnya. 4. Mengambil tindakan korektif. Suatu proses yang penting bila prestasi kerja lebih rendah dari standar dan analisis menunjukkan ada tindakan yang harus dilakukan. Pengendalian dapat pula mengungkapkan bahwa standar yang ditetapkan terlalu tinggi atau rendah. Tindakan korektifnya adalah mengubah standar semula, bukan mengubah aktivitasnya. Dan yang selanjutnya adalah perlunya pengendalian. Yang pertama, menciptakan mutu yang lebih baik. Kedua, menciptakan siklus yang lebih cepat. Ketiga, menambah nilai dari produk atau jasa. Keempat, mempermudah delegasi dan kerja tim. Dan yang selanjutnya, prinsip pengendalian, yaitu yang pertama, mencerminkan sifat dari apa yang diawasi. Kedua, dapat diketahui dengan segera penyimpangan yang terjadi. Ketiga, luas atau fleksibel. Keempat, mencerminkan pola organisasi yang ada. Kelima, efisien.
keenam dapat mudah dipahami, dan yang ketujuh dapat segera diadakan perbaikan. Saya Ratia Estianti dengan NIM 098. Sekarang saya akan menjelaskan terkait jenis-jenis pengendalian. Jadi jenis-jenis pengendalian itu terbagi menjadi 3. Yang pertama ada pengendalian feed forward atau bisa dibilang input, yaitu yang mengantisipasi terjadinya masalah. Jadi pengendalian feed forward ini dilakukan sebelum aktivitas kerja itu berlangsung. Hal itu dilakukan agar dapat mencegah terjadinya masalah. Seperti itu. Yang kedua, pengendalian concurrent. Pengendalian concurrent ini merupakan proses atau bisa juga dibilang mengoreksi masalah ketika sedang terjadi, mengoreksi masalah yang saat itu terjadi. Jadi pengendalian concurrent ini merupakan pengendalian yang dilakukan ketika aktivitas kerja ini sedang berlangsung, atau bisa dibilang juga supervise langsung, yaitu keberadaan manajer di daerah di lingkungan pekerjaan dan berinteraksi langsung dengan para karyawannya. Seperti itu. Yang ketiga, pengendalian feedback. Pengendalian feedback ini merupakan output atau mengatasi masalah setelah terjadinya masalah. Pengendalian feedback ini adalah pengendalian yang dilakukan setelah aktivitas kerja itu berlangsung. Terus kemudian berikutnya ada karakteristik pengendalian yang efektif. Ada 4, yaitu yang pertama akurat, yang kedua tepat waktu, yang ketiga objektif dan komprehensif, dan yang terakhir dipusatkan pada tempat pengendalian strategis. Jadi kesimpulan dari materi pengendalian ini, proses pengendalian itu dapat ditempuh oleh manajer meliputi 1. Menetapkan hasil yang diinginkan, yang kedua menentukan dasar atas prediktor dan hasilnya, dan yang ketiga menentukan jaringan informasi, serta yang keempat menilai informasi dan pengendalian tindakan perbaikan. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.